Yuk, selamat pagi teman-teman. Salam investasi, salam cerdas finansial. Ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun. Gua nggak begitu seneng kalau ngelihat konten-konten di TikTok atau konten-konten di Instagram. Misalnya sekarang lagi hype banget fenomena belanja emas gitu ya. Terus lo ngejelekin reksadana, lo ngejelekin saham, entah dibilang judi lah, entah dibilang apalah gitu, lo ngejelek-jelekin beli rumah segala macem, atau ngerendahin investasi yang lain gitu. Kalau suruh nahan nggak apa-apa gitu, sarannya suruh nahan, jangan beli tanah misalnya, atau nahan dulu jangan jangan beli reksadana dulu nih, beli emas aja nih bagus gitu ya kan. Tapi ini dijelek-jelekin gitu. Suruh beli emas, suruh lihat nih dampaknya beli emas ya gitu. Terus kemudian ngapain makanya beli reksadana, ngapain beli saham, ngapain beli deposito, ngapain beli obligasi, mendingan amanin deh sekarang lagi krisis banget, lu harus beli emas aja gitu. Testimoni kayak gini tuh membahayakan banget menurut gua ya. Karena jangan-jangan mainnya kurang jauh tuh orang-orang yang ngomong kayak gini. Kenapa? Karena dia fokusnya hanya di emas doang. Jangan-jangan ya. Padahal kalau dalam investasi, gue belajar dari 2 mentor yang ngajarin gue tentang keuangan. Dia bilang, kalau lo bisa, lo juga investasinya juga jangan pakai pendidikan karakter yang harus, mindset yang harus berubah di otak kita. Itu investasinya, pendidikan karakternya, kedisiplinannya, yaitu harus pakai kata dan gitu. Jangan pakai kata atau. Jangan emas atau reksadana atau saham atau apa ya, karena kadang-kadang orang nanya kayak gitu kan. Sering banget yang nanya ke gua, "Kak, ini investasinya baiknya apa ya? Saham atau reksadana atau..." Gua pasti akan bilang dan, pakai kata dan, jangan pakai kata atau. Seberapa kecilnya duit lo juga itu akan bermanfaat buat lo. Jadi lo bisa misalnya investasi pakai duit kecil di lo pakai sekarang deposito udah bisa murah ya kan, atau enggak lo beli SBN ya kan, dan ya kan, gue pakai kata dan, SBN, SBR, dan lo beli reksadana pakai uang kecil juga ya, dan lo beli emas juga ya, dan kalau memang lo udah kuasai ilmu saham, beli saham yang jangan yang ecek-ecek, jangan yang gorengan, yang gak punya dividen. Beli saham-saham yang udah tumbuhnya udah lama, umurnya, kalau beli saham umurnya yang udah umurnya 5 tahun ke atas. Kalau gak yakin juga sama saham, dan ya lagi-lagi kan, dan lo boleh beli, kalau suka sama emas, buat cewek-cewek ya, buat teman-teman perempuan sukanya beli emasnya, beli emas yang gelang, tangan anting boleh, dan gitu. Jadi beli juga misalnya akhirnya ada rezeki gede, ya udah beli, dan beli tanah, nggak usah tanahnya gede-gede ya, nanti susah jualnya. Gua kemarin ngecek-ngecek di puncak, banyak banget orang lagi butuh duit, pengen dijual, jual, banyak banget yang tempelan kayak gitu di daerah puncak ya, nggak tahu kenapa. Jadi properti jadi sangat susah dijual gitu. Tapi kalau lo punya rezeki, tentuin lo mau punya rumah, mau punya tanah, atau mau punya apartemen aja. Ternyata ada orang-orang yang memang demennya punya apartemen aja, nggak punya sewa doang, karena dia misalnya punya uang gede banget ya, terus kemudian dari duitnya gede banget itu diinvestasiin, dan cuannya setiap bulannya bisa nutup buat beli bayar sewa, nggak perlu beli rumah. Jadi nanti aja kalau mau beli rumah gitu kan, hebat kan. Jadi setiap orang itu punya profil resikonya masing-masing gitu. Jadi jangan diejek-ejek, jangan dicela-cela, jangan dibenturin. Jadi kalau kita ngomongin investasi itu dan gitu. Jadi itu penting banget untuk kita paham ya gitu. Nah, jadi sekali lagi nanti di bawah, nah ini kan memang sekali lagi ya ada fenomena beli emas ya. Fenomena beli emas. Nah, kalau kita nggak punya duit banyak untuk beli emas, ya kita jangan harus terlalu fokus beli emas juga. Lo bisa diversifikasi, lo beli emasnya kecil-kecil aja. Dan kecil-kecil misalnya dari uang jajan, ada uang THR, ada uang
uang salam gitu ya, atau uang eh, kepretan ya, di hari raya gitu, kan lo nggak perlu habisin gitu ya. Jadi kalau lo punya uang THR nggak perlu dihabisin, lo beli aja emas gitu kan. Eh, Boleh nyicil kecil-kecil di Pegadaian dan di misalnya butik emas Antam, di Brankas Antam ya, lo beli kecil-kecil. Dua tempat yang memang kredibel ya, perusahaan besar gitu ya. Tapi juga kualitas juga harus lo perhatiin, kita nggak pernah tahu kapan collapse-nya. Jadi jadi sekali lagi, kalau orang udah seringnya belanja di Antam ya, lo boleh pakai Brankas Antam, belinya dikit-dikit, uang receh lo masukin, kemudian lo beli emas ya gitu. Dulu kan pernah ada tuh di Tokopedia atau di Shopee kolaborasi untuk beli emas ya gitu. Jadi perusahaan Tokopedia atau Gojek kalau nggak salah gitu menyediakan ada aplikasi untuk di Tokopedia kalau nggak salah untuk beli emas. Nah, perusahaan itu udah nggak kerja sama lagi. Jadi memang selalu hati-hati kalau pakai misalnya ada aplikasi pihak ketiga gitu. Jadi selalu hati-hati. Oke? Terima kasih dari gua. Selamat pagi. Salam jumpa lagi.